Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumullahu alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini, detik ini masih terus memberi kita berbagai macam nikmat, baik nikmat iman, Islam, kesehatan, hidayah, hingga kita bisa selalu bersemangat melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama bisa menghadiri subuh ini, yaitu salat subuh berjamaah, yang mana ujar Rasulullah, seandainya engkau mengetahui fadilah mendatangi salat isya dan subuh berjamaah, maka engkau akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Seandainya kelihatan malah fadilahnya nih, kelihatan bebigian fadilah salat subuh dan isya berjamaah, kita mendatanginya beting kaung gin datang peribahasanya. Oh, saking genalnya fadilahnya. Memang ini hadis ini literasinya diterangkan memang dengan keimanan yang tinggi. Mudah-mudahan tergolong kita semua di sini orang-orang yang beriman, yang mendatangi. Dan juga mudahan tergolong ujar Rasulullah orang-orang yang di pagi harinya mendapatkan keberkahan karena menyambut ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudahan termasuk kita. Orang-orang yang diberikan Nabi doa yang mendapat syafaat, insya Allah mudah-mudahan. Allahumma barik li ummati fi bukuriha ya Rasulullah. Barang siapa yang menyambut pagi harinya dengan ketaatan, maka Allah akan memberinya keberkahan. Mudahan tergolong kita di sini. Amin ya rabbal alamin. Memasuki hadis nomor ke 252 di kitab Riyadhus Shalihin. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Rasulullah Harisah bin Wahab. An Harisah bin Wahab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat Nabi Harisah bin Wahab radhiyallahu an, dia menuturkan, ujar Sidin, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, ala uhbirukum bi ahlil jannah. Nabi penakuni kami, yaitu ya Rasulullah, apakah kalian mau aku beritahukan tentang penghuni surga?
kullu da'ifi mutada'afi. Lalu Nabi menyambat, ya Rasulullah, apakah engkau mau aku beritahukan tentang penghuni surga? Nah, lalu ya Rasulullah, apa ajar sahabat? Nabi menjawab, yaitu setiap orang lemah serta dianggap lemah oleh orang lain, ya Rasul. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu ala uhbirukum bi ahlin nar. Lalu Nabi melanjutkan lagi. Setelah itu, dan maukah ya Rasulullah kalian aku beritahukan tentang penghuni neraka? Nah, tadi Nabi menakuni, maukah engkau aku berikan nih gambaran orang-orang penghuni surga? Setelah itu Nabi menakuni lagi, maukah engkau aku berikan gambaran tentang penghuni orang-orang neraka? Nah, lalu ya sahabat, ya Rasulullah. Lalu Nabi menyahuti, kullu utulli jawajim mustakbirin. Dan maukah kalian aku beritahukan tentang penghuni neraka? Lalu Nabi menyahuti lagi, yaitu setiap orang-orang yang bersifat kasar, keras, dan lagi sombong. Muttafaqun alaih. Jadi di sini menjelaskan Nabi bahwa ya Rasulullah, terkadang orang yang lemah tersebut, tidak semua, yakni jiwanya lemah lantaran ketawaduan dan kelemahan fisik yang selama di dunia. Memang ya Rasulullah terkadang dianggap lemah dan dihina orang lain badanlah. Nah, namun ya Rasulullah, bisa saja orang tersebut disebabkan ketakwaannya apabila dia bersumpah disebabkan ingin sekali mendapatkan kemurahan Allah. Allah ini murah terhadap orang-orang yang lemah tadi, orang-orang yang lemah yang takwa tadi. Jadi di sini Imam Nawawi menceritakan bahwa larangan kita bersikap kasar kepada dan keras, karena sifat demikian adalah sifat-sifat penghuni neraka. Lalu jadi Imam Nawawi, disunnahkan kita bersikap tawadu atau rendah hati terhadap kaum muslimin dan tidak boleh menyombongkan diri di hadapan mereka. Selanjutnya Imam Nawawi menjelaskan juga bahwa setiap hari hendaknya kita bersabar dalam menghadapi gangguan dan rasa sakit, karena Allah merupakan sebab dikabulkannya doa. Dan terakhir beliau menyebutkan, seseorang, ujar Imam Nawawi, tidaklah dilihat dari penampilan fisik lahirnya, tetapi yang dilihat Allah ialah hati dan batinnya. Nah, ini bujur nih. Ini mudah-mudahan kita amalkan. Tidak merendahkan orang. Apalagi merasa pintar misalnya di suatu lembaga, terkadang ada yang merendahkan orang-orang yang tidak berpengetahuan kepada, sama mirip dengannya. Nah, terkadang tuh merendahkan, apa ada ikam menganggap nih, ini kan pelajaran bagi kita juga. Memang sudah tahu kita nih hadis di semua, cuma kan kalau diingat-ingatkan, insya Allah kita nih karena nih bisa berakhlak di rel. Karena ya Rasulullah pernah berkata, Nabi, sesungguhnya wahai ya Nabi, yang paling banyak membuat orang ini masuk neraka ialah ini dan ini. Nah, mulut dan kan terkadang kita mulut bersifat kasar, dan paling banyak yang membawa orang ke surga ya Rasulullah ini takwa dan akhlak yang mulia. Nah, kan akhlak mulia ini kan di pergaulan jadinya. Mudah-mudahan nih kita kau mengamalkan, walaupun hadis ini singkat saja sedikit, insya Allah kau mengamalkan. Karena apa? Tahu padilahnya dan tahu ini nih, apabila berbuat yang tidak sesuai dengan apa-apa yang disyariatkan, kita mengerti bahwa oh ini maksiat, ini padilahnya ini. Kebaikan ini padilahnya, kita berbuat yang maksiat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti mengandung orang-orang yang penghuni neraka akhirnya. Karena apa? Karena kunci surga ini mudah benar. Karena jar para ulama, kunci surga ini sudah ada di tangan kita. Walah, kuncinya ini sudah ada sebenarnya. Nabi yang berkata, man qala akhirul kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir perkataannya ketika meninggal kena nih, la ilaha illallah, maka dia pasti akan mendapatkan surga. Nah, tapi memang
akhirul kalam ini, kunci surga ini tidaklah kita dapatkan, kita kawa dimasukkan kuncinya kecuali dengan amal soleh. Nah, ini penting juga kita kan, kecuali dengan amal soleh. Kadanya mau kita kuncinya menggiriginya, kada amal solehnya kada. La ilaha illallah aja kada mau. Itu syarat utamanya aja dulu. Tapi Allah yang kita beramal soleh sesuai dengan rel petunjuk yang ada, itu pasti sudah dakhala jannah. Nabi nang berkata, Nabi nang memadahkan. Setiap umatku ya Rasulullah nih pasti akan memasuki surga, malah pasti nih. Pasti. Nabi nang berkata, kullu ummatin yadkhulunal jannah illa man aba. Nah, semua umatku ya Rasulullah nih kita pasti akan memasuki surga. Illa man aba, kecuali dia yang enggan. Nah, ini kan Nabi kecuali dia yang enggan. Jadi sahabat bertakun, wahai Rasulullah, siapa yang enggan nih? Kada masuk akal kan ini nih, enggan semua masuk ke dalam jannah. Kada masuk akal, kada logika nih, kada masuk kecuali enggan. Oh ya Rasulullah, orang yang mentaati kepada syariatku ialah pasti akan masuk surga. Dan dia yang menentang syariat Nabi Muhammad SAW, nah ini berarti dia adalah orang yang enggannya Nabi. Nah kan mudah benar. Bermodal duduk aja lagi peribahasanya kita nih. Misalnya tuh di antrian tiket, misalnya hendak nonton apa misalnya, duduk aja jurang antri di sini ya misalnya. Antri kita misalnya laksanakan ini, lakukan petunjuk aja. Pasti akan memasuki gedung nih akhirnya kita. Duduk di sini, di sana lapor, di sana laksanakan apa yang sesuai petunjuk Nabi tadi itu, pasti akan mendapatkan masuk ke dalam gedung tadi kita. Sama ini perumpamaan tadi. Apabila kita melaksanakan syariat apa-apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, inilah bertakwalah, ini laksanakan seini sesuai kemampuan kamu aja, sesuai kemampuan kita aja. Fattaqullaha mastata'tum, semampu kita aja. Tapi kan Nabi memadahkan juga, ittaqullaha haitsuma kunta, bertakwalah di mana saja berada, di mana aja, di gawian kita, di pekerjaan kita, di kantor kita, di pasar kita, di rumah kita, tetap melaksanakan ketakwaan dalam relnya nih. Nah. Pasti ini kita mendapatkan surga ya. Nah. Apa-apa yang disuruh dilarang tinggalkan, kan mudah benar. Apa-apa yang disuruh melakukan ketaatan, laksanakan semampu kita. Itu kan mudah benar berarti, dan ini motivasi bagi kita, dan ini perlu diingat-ingat akan malah. Nah, jadi kita pahamnya, oh agama ini mudah benar sebenarnya, mudah benar, ringan benar. Nang ditakut-takutkan Allah, ada juga takutannya, cuma kan takutan itu sebagai apa? Sebagai rem kita supaya jangan gas terus. Nabi nam berkata, yassiru wa la tu'assiru, bassiru wa la tunaffiru. Permudahlah, jangan persulit. Namun kita nih menyulit-nyulitkan agama, kita nang kesusahan sendiri. Sampai beribadah kita mudah benar. Laksanakan apa yang dituntunkan, mudah benar. Jangan beribadah-ibadah nang kada ada syariatnya, kada ada tuntunannya. Misalnya, nih aku nih supaya lebih taat nih, hendak mahaluat aja nih di higa gunung anu sini, biar kada bersembayang, yang penting berzikir la ilaha illallah. Misalnya tuh, ini kan kada ada syariat tuntunan, walaupun yang diucapkan la ilaha illallah, bersembayangan kada, misalnya seharian semalaman, berminuman kada, makanan kada. Ini kan melepas dari real kita, kada menyulitkan. Berarti ini kan luput. Nah, mun paham ini, insya Allah kita mengerti. Oh, ini agama ini kada menyulitkan kita, memudahkan kita. Nang kayak puasa nih ya Nabi, barang siapa nang melaksanakan puasa dengan iman dan hati hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang semalam, semunyaan. Nabi nang berkata, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghafara lahu ma taqaddama min dzambi. Nabi nang berkata, bermodal puasa ya, tapi memang ada relnya. Nah, ini ada relnya, kita paham jadinya. Barang siapa aja Rasulullah nang dia berpuasa tidak meninggalkan perbuatan dusta dan perbuatan sia-sia, maka Allah tidak menilai puasanya. Nah, jadi kita paham, oh bujur juga lah. Ini ada relnya. Misalnya telanggar juga kita asal perbuatan nang pina sia-sia, beristighfar kita karena paham mengerti kita ilmunya. Nah, itulah tujuannya kita belajar nih. Ada buku panduan malah. Kita nukar kendaraan aja, Supra ada buku panduannya, misalnya ganti oli 2000 km misalnya, ganti oli, mungkin ada bergantian oli misalnya, pakai terus misalnya tuh, kan salah juga karena melanggar buku panduan. Nah, itulah pentingnya agama, dan ini pentingnya kita diingat-ingat akan. Baik ulun yang membacakan ini, ulun ini cuma dulu membaca benar sama aja, sama dulu membacakan, kau mengisahkan, membacakan, namun pian dulu sama aja, pian ini parah dari duduk sama sebenarnya. Ini kan makanya pelajaran bagi kita tadi. Nah,
Seorang tidak dilihat dari penampilan fisiknya, lahirnya, tetapi dilihat dari apa? Amalannya, hatinya dan batinnya. Biar penampilan mentereng misalnya, amun hatinya merasa lebih tinggi dari orang. Nah, ini kan pelajaran bagi kita. Biarnya misalnya juga amalannya hebat benar misalnya, tapi tidak sesuai syariat pulang misalnya. Bumalaman misalnya kada guring menjikir tadi bang, tapi kada sembahyangan. Nah itu kan di luar syariat juga, di luar tuntunan juga, ya lepas juga pada uyuh-uyuh sudah misalnya nih. Itulah mudahnya agama. Allah mengajarkan. Yang penting laksanakan apa yang dituntunkan semampu kita dan tinggalkan apa-apa yang disuruh Nabi larang. Itu mutlak, selamat sudah. Karena kita apa? Ini kunci surga sudah. Ini yang dikatakan Nabi tadi, semua umatku akan masuki surga kecuali dia orang yang enggan. Semuaan kita. Nah, ini kan motivasi bagi kita. Kullu ummatin yadkhulunal jannah. Semuanyaan kita nih, kullu ummatin, kullu kan semuaan umatku ya Rasulullah. Yadkhulunal jannah, pasti akan memasuki jannah. Illa man aba. Nah, ya tadi kecuali yang enggan tadi. Sama tadi itu kan Rasulullah berkata juga. Man akhirul kalam qala la ilaha illallah, siapa akhir katanya meninggalnya maksudnya dia mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, pasti dia akan mendapatkan surga, pasti. Nah, yang metodenya tadi itu kuncinya tadi mendapatkan surga tadi ialah amal soleh kita. Makanya kuncinya di bari sudah. Kalau kunci neraka kada ada kita di bari. Jadi kada mungkin masuk neraka selama ini sesuai petunjuk tadi. Sesuai petunjuk. Jar misalnya jar orang panitia, jar panitia antri sini. Jar panitia ini lapor nih tiket ke sana kita. Kan mudah benar. Begitu juga perumpamaannya dalam beragama. Jangan kita hendak melanggar-langgar serangan. Wah, aku patuh aja lawan gitu. Kada usah antri-antrian gitu. Sama ini kan ada contoh misalnya aku patuh aja lawan kiai anu tuh. Kau aja sidin membawa ini misalnya tuh, kau aja sidin membawa kita lapor, yang penting lapor lawan sidin bisa aja sidin. Nah, itu kan jangan kita beragama. Karena Nabi kada mengajarkan gitu. Sahabat Rasulullah yang dekat lawan Rasulullah ya kada ada. Ya Rasulullah menganggap kedekatan dengan beliau ini suatu amalan yang bisa membawa ke surga. Yang bisa membawa ke surga ialah orang yang melaksanakan apa-apa yang dibawa oleh Nabi. Itu sudah jelas tuh. Bahwa sesungguhnya ya Rasulullah, nasab engkau ini bayangkan nasab Rasulullah tuh tidak akan mendahului amalmu. Nah, ini kan penting kita ingat-ingatkan. Berarti yang mendahului amalnya amalan kita juga. Memang kalau nasab kita baik, alhamdulillah dengan amalan yang baik. Nah, itu bagus saja. Tapi kalau nasabnya baik, amalannya kada baik, misalnya kuitan kita aja tuan guru tapi amalannya tidak sesuai dengan syariat, ini kada kena juga. Yang penting amalan kita ini sesuai apa-apa yang dituntun oleh Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita berarti pas saja nih bahwa semua umatku ya Rasulullah ini pasti akan memasuki jannah. Dan mudah-mudahan tergolong kita orang-orang yang kada enggan. Yang enggan tadi jangan, nauzubillah, yang tidak melaksanakan syariat. Mudah-mudahan kita ini tergolong orang yang melaksanakan syariat tadi. Dan sesungguhnya jalan-jalan menuju surga ini banyak mana caranya. Dan di sini tadi Nabi menekankan yaitu setiap orang yang akan memasuki neraka ya Nabi ialah orang yang bersifat kasar, keras lagi sombong. Nah, ini kan ini wanti-wanti benar bagi kita supaya jangan sampai kita nih ada bersifat kayak ini malah kan pelajaran. Nah, pelajaran. Sampai-sampai Nabi pernah berkata kepada para kawan-kawannya, sahabatnya, pernah hendak kaja Rasulullah ikam ku beritahu 4 sifat orang, 4 sifat. Mudah-mudahan tergolong kita nih termasuk, biar sebuting malah 4 sifat. Jadi Nabi ini 4 sifat orang yang tidak akan disentuh, tegatuk aja kada, tegatuk tersentuh oleh api neraka. Jadi ya para sahabat nih jelas saya akun hendak benar kita. Jadi ya Rasulullah, 4 sifat, 4 golongan orang yang tidak akan disentuh api neraka ialah yang pertama ya Rasulullah, orang yang bersifat hayyin. Yang kedua orang yang bersifat layyin. Yang ketiga orang yang bersifat qorib. Yang keempat orang yang bersifat sahal.
Jadi apa? Wahai Rasulullah, penjelasannya, gambarannya aja para sahabat. Nah, jadi Rasulullah ialah orang yang bersifat hayyin, ialah orang yang dalam kesehariannya, tabiatnya dia mempunyai sifat yang tenang. Mudah-mudahan kau mengamalkan kita malah karena tahu padilahnya. Nah, ini kan untungnya kita nih, kita saling bermujakarah, saling memberi informasi bahwa nih ada tabiat-tabiat yang baik yang mengulah kita nih tidak akan disentuh oleh api neraka. Disentuh aja ada. Nah, kan untungnya alhamdulillah Nabi yang memberikan informasi kepada kita. Jadi ini bersifat hayyin, bersifat tenang. Nah, jadi mudah-mudahan kalau kita mengamalkan dalam keseharian kita bersifat tenang. Kada gerasah gerusuh. Mendengar informasi sedikit ada nang sini, langsung aja melabrak aja, labrak sini, labrak situ. Oh, mengatakan kita, mun bersifat itu misalnya ini kita ada juga emosi misalnya, tapi ingat kita nih padilah sifat yang tadi. Kau mengatakan astagfirullahaladzim, ini yang menaku bersifat nang ini gambaran ini ganal bener padilahnya. Kau pulang kita nih merem jadinya. Walaupun sifat manusia nih hilap dan lupa itu wajar, itu fitrah manusia kita. Wala fitrah manusia. Tapi kan karena diingat-ingatkan kita, kau ini membelikakan jadinya. Nang kedua aja Rasulullah tadi ialah orang yang bersifat layin. Layin ini artinya bersifat lemah lembut. Lawan kawan, lawan tetangga. Kadang yang suka berdebat, kadang sedikit aja. Makanya kan salah satu hadis di Rasulullah, Allah akan menjamin nih orang tuh mendapatkan rumah di pinggiran surga yang mana dia meninggalkan suatu perdebatan walaupun inya di pihak nang bujur. Padahal ini memang berat malah terkadang, apalagi kita ada suatu permasalahan misalnya kawan ini bujur kita nih misalnya, tapi kita kan mengerti padilah hadis-hadis ini kau jadinya kita ingat ini bujur juga lah bapak bakaras-karas misalnya nih mun kaitu juga hasilnya ini peringatan bagi kita bagi ulun yang membacakan hadis ini juga ini peringatan juga jadinya kau aja nih bersifat kita, apalagi di bulan Ramadan ini kan sampai-sampai ya Rasulullah apabila engkau nih bakancangan lawan seseorang, bakancangan nih kita nih debat dan engkau berpuasa, katakanlah ya Rasulullah anna shaimun, katakanlah saya berpuasa. Nah, ulun puasa lagi, katakan ya. Memang puasa ini kan kita menahan, bukannya hanya menahan haus dan lapar, juga menahan emosi kita. Dan ini pelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan kan di Ramadan ini kita lolos insya Allah, dan bulan-bulan selanjutnya lebih baik dari sekarang. Karena Nabi mengatakan, barang siapa aja Rasulullah yang melaksanakan hari ini kebaikan, hari ini malah maka Allah akan menggantinya dengan kebaikan di hari selanjutnya. Dan tergolong nih kita. Yang ketiga ya Rasulullah nih, ini kebalikan daripada orang yang bersifat yang kasar, keras, lagi sombong tadi. Yang ketiga ya Rasulullah ialah orang yang bersifat korib. Korib ini artiannya apa? Apabila bergaul tuh dia bisa menjadi sahabat, bisa menjadi kawan. Kada suka menggibah kawan, menggunjing kawan, apalagi memburuk-burukan aib kawan. Dan ini penting bagi kita. Karena di hadis lain Nabi berkata, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, kawannya, maka Allah akan menutupi aib kita nih di dunia dan akhirat. Nyaman benar. Tapi memang terkadang nih mulutnya bisa gatal anak mengisahkan kawan yang kebaik aja. Dan ini kan kita karena mengerti hadisnya, mudah-mudahan kau mengamalkan. Kan mudah benar. Asal sesuai rel aja kita insya Allah. Umpatiha apa-apa yang petunjuk Nabi Muhammad SAW, insya Allah nih pasti kebaikan akhirnya kita. Dan memang ini harus diingat-ingatkan terus. Salah satu caranya ya apa nih? Duduk kita berkawan dengan orang-orang yang melaksanakan ketaatan. Amun duduk lawan kawan-kawan yang ya tadi nang jangan kita mun kawa tuh jangan, bukan merendahkan orang tuh kada, mudahan ini nang duduk nang di nongkrong nang kada berguna tuh kan dapat rahmat Allah juga akhirnya menemukan kebaikan. Mun kita nang mengerti namun kawa jangan sampai, karena apa? Nih kawan-kawan kita nih bisa memberi syafaat kepada kita. Walah, bisa memberi syafaat. Nabi mengatakan bisa memberi syafaat. Bisa memberi kebaikan di akhirat kiana tuh. Nah kan untung benar nih kita bakawan-kawan lawan kekawanan di musola. Karena apa? Padilahnya ganal benar di akhirat. Dan itu salah satu cara melembutkan hati-hati kita duduk di majelis ilmu. Banyak benar padilahnya kita duduk di majelis ilmu nih. Banyak benar padilahnya. Salah satunya nih Allah nih akan merahmati kita. Malaikat ini menaungi kita nih. Malaikat lawan sayapnya nih ganal benar. Dan mendoakan malaikat, rahmati dia, ampuni dia. Nah, bumodal duduk aja. Amunnya kada haur gitu nah, amunnya kada haur. Duduk di majelis ilmu.
Sampai-sampai kan orang yang duduk menunggu sholat ya Rasulullah, maka dia dihitung sama melaksanakan sembahyang. Malah pahalanya, kan? Bayangkan, duduk madang sholat aja. Tersungsung sembahyang maghrib misalnya atau sembahyang isya, zuhur berdahulu, itu sudah orang yang duduk di musola di masjid dilanggar itu sama dihitung dia sudah melaksanakan sembahyang. Ini kan amalan yang ringan nih, amunnya kadahur. Nang keempat ujar Rasulullah, orang yang tidak akan disentuh api neraka tadi ialah orang yang bersifat sahal. Sahal ini artiannya ialah orang yang apabila dia berinteraksi nih wadan, bakawan lan kakawanan, inya selalu tidak menyulitkan dalam pergaulan. Apalagi nang bisi nang di kantor misal ada jabatan nang tertinggi, ini kada menyulitkan untuk anak buahnya. Anak buah misalnya minta nih rekomendasi apa, ini interogasinya bilang panjang benar, bilang mulai ujung-ujung, hendak kemana nyawa, hendak ini, hendak itu. Nah itu kan amun kawa tuh jangan mempersulit, selama di rel kebenaran aja, misalnya di kantor nih baik aja, jangan dipersulit apabila berurusan. Terkadang kan kita pernah berurusan malah di kantor mana, hendak menghidupi apa misalnya, itu bisa dipersulit orang di kantor. Amun kedada bacaannya bisa ngalih. Nah ini kan salah satu contoh, nah bisa ngalih. Ini udah bacaannya ngalih mana, panjang mana urusannya. Padahal mah sudah dibacakan anunya, berapa ada nang habang nang lancar mana urusannya. Nah, berarti kan apa? Ini kada sahal. Kada sahal berarti mempersulit. 15 menit tuntung. Namun kedada itunya bisa isuk pulang datang bawa fotokopi ini aja. Isuk bawa fotokopi kurang pulang. Ini bukan namanya, ini cari nang KTP aslinya. Nah, akan mempersulit. Dan itu salah satu padahal jalan menuju surga. Nah kan namun mengerti hadisnya, walaupun semalam menggawi kayak itu juga, nang menggawi supaya jangan 15 menit mendengar hadis ini, oh ini salah satu jalan menuju surga nih, aku udah isuk kada awal lagi. Tapi kan kawan pulang protes ya, aku kada dapat anunya sawapnya ya. Nah, tapi kan mudah-mudahan kita mendengar hadis ini bahwa sifat-sifat nang memudahkan urusan orang selama di rel koridor kebenaran aja, ini akan membawa kita ke surga, nang tidak mungkin akan disentuh api neraka, insya Allah karena kawan mengamalkan. Nah, ini kan mudah benar agama nih, mudah benar agama nih. Karena Nabi yang mengatakan tadi, ya tadi kunci surga ini sudah ada kuncinya, kunci neraka itu kan ada kuncinya. Jadi mau yang penting kita mengamalkan apa-apa nang syariat disuruh Nabi, pasti sudah dijamin sudah. Ya bahasa kita nang ringannya nyamannya, bermodal duduk aja lagi, disuruh orang nih beralih ke sini, disuruh orang lapor sana lapor, kita pasti akan memasuki gedung nang tadi itu misalnya mantri kita tuh. Kayak itu juga agama. Kayak itu juga. Jangan sampai menyusah-nyusahkan kita. Hatta dalam beribadah aja kita jangan sampai mula-ulah seorang. Nabi yang berkata, man amila laisa alaihi amruna fahuwa raddun, ya Rasulullah. Barang siapa nih yang beribadah mengulah-ulah agama seorang, ibadah seorang tidak sesuai dengan syariat apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka dia akan ibadah itu pasti tertolak. Kan mudah. Jadi kita mengerti jadinya. Kan maksudnya ini pelajaran bagi kita tuh bahwa beribadah nih, beragama nih sangat mudah. Nabi Yunus berkata, barang siapa yang menyulitkan ibadahnya, maka dia nih akan bosan sendiri. Inya sorangan yang tulai. Jadi kita mau ulah pulang ibadah yang baru karena kan itu tulai sorangan. Coba kita mengamalkan apa-apa yang sesuai syariatnya. Ini aja kita belum tentu bisa tamalakan lagi. Banyak mana syariat sehari-hari kan yang mengulah kita nih mendapatkan kebaikan. Kita bisa kada tergawi lagi. Nang kaya padilah sembahyang kita mendatangi rumah-rumah Allah, mendengar ajan dan iqamah. Ini kan salah satu ya Rasulullah. Apabila engkau berdoa di antara ajan dan iqamah sambil menghadang ajan, itu ganal benar. Potensi terkabulnya tuh. Terkadang kan kita bisa aja, terkadang bepanderan apa. Nah itu kan kada apa-apa. Yang penting kita tahu. Astagfirullah kawan nih, aku isuk nih antara ajan dan iqamah hendak fokus berdoa aja misalnya. Nah kita mengerti jadinya. Mengerti. Karena apa? Karena tahu padilahnya. Kada amal-amalkan gawian nang kada sesuai tuntunan. Mengerti kita. Baik membaca bacaan yang baik, berzikir misalnya. Paham jadinya. Nang kaya sholat malam. Tahu padilahnya kita. Jadi kita bersemangat jadinya. Hendakkah ya Rasulullah nih engkau akan diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ini akan diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Salah satunya aja Rasulullah, orang tuh mendirikan sholat malam. Allah mengatakan,
Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa qarabuka maqamam mahmuda. Pada sebagian malam ya Allah nih, laksanakan sembahyang malam, sembahyang tahajud, fatahajjat. Sebagian malam aja, kada yang betuyuk semalaman malah, kada sebagian malam aja. Dan padilahnya aja Allah akan meninggikan derajat kita. Nah, kan mengerti jadinya kita. Kada nang mencari amalan-amalan nang kada sesuai supaya Allah meninggikan derajat, supaya nang kaba taguh pakai bebasal apa serabanya misalnya tuh, amalan nang kada disyariatkan. Berarti Allah yang akan memuliakan kita. Itu amalan, salah satu amalannya atau caranya, metodenya, laksanakan sembahyang malam. Apalagi nang kayak bulan puasa Ramadan gini. Mudah-mudahan sudah tergolong kita nih yang orang nang mendirikan malam kan, kayak sholat tarawih itu sudah termasuk orang nang mendirikan malam. Ya Nabi, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghafara lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa nang mendirikan malam, mengaji inya, salat inya, melaksanakan ketaatan kepada Allah, mendirikan malam setelahnya berpuasa, maka Allah ya Rasulullah akan mengampuni dosa-dosa kita nih. Dosa kita semuaan. Nang semalam, nang dahulu, semuanya ya Rasulullah. Nah, ini kan motivasi bagi kita. Rugi ya kita kadang melaksanakan ketaatan. Bersemangat jadinya melaksanakan sembahyang tarawih, jadinya tahu padilahnya. Seandainya terlewat juga misalnya haur gawian apa di kantor, kau melaksanakan serangan di rumah ya nak, bahasa. Karena apa? Padilahnya paham kita. Coba aja kan yang ada paham padilahnya, setayuh-tayuhnya ayo lah. Sembahyang 5 waktu bisa koler badan lah. Karena kada mengerti padilahnya. Pernah ulun melihat video, Pak? Melihat video orang ini artis. Nah, jadi berkonsultasi di podcast. Jadi Pak Ai ulun nih ya. Ini kenyataan nih ya nang berkisah. Ulun nih Pak Ai sembahyang nih belang kambingan Bang ya. Sehari ini bisa nang 5 waktu ini bisa sekali aja melaksanakan. Jadi kayak apa nih jadi sidin kan maksudnya. Tapi ulun nih rajin bersedekah. Bersedekah iya rajin. Nah. Jadi ini menurut pola pikir ulun dia nih, pola pikir inya nih, bahwa sedekah inya nih kau aja menutupi nang kada sembahyang tadi. Ujar pola pikirnya, logikanya, karena sama-sama amal inya. Berarti kan logika bujur aja nih, benar aja logika. Tapi kan karena inya kada mengerti agama, jadi salah inya. Karena as-salatu imanuddin. Sembahyang itu tonggak agama. Dan Nabi pernah juga berkata di hadis selanjutnya, ya Rasulullah, barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia sudah sama meninggalkan agamanya. Dan amalan-amalan yang pertama dihisab yaitu ya Rasulullah ialah sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka amal-amalan yang lain menggiring baik. Apabila sholatnya kada baik, maka amal-amalan yang lain kada dihitung. Habaan mansura. Nah kan paham malah jadinya. Nah kalau ini untungnya kita bakawan, lawan kakawanan, dilanggar di musola, di masjid, mengerti paham jadinya. Mung kada mengerti kan itu kasihan inya. Orang tadi kasihan, padahal niatnya baik aja. Karena koler aja kau ditambali lawan amalan ini jinya. Nah, tapi nya karena kada mengerti. Tapi yang sudah dijelaskan paham jadinya bahwa oh as-salatu imanuddin, sembahyang ini adalah tonggak agama. Amun sembahyang ikan beruntung, amalan lain tuh parai. Nah, jadi kan sholat dulu yang pertama. Amunnya paham jadinya, mengerti jadinya inya. Karena sholatnya adalah tonggak-tonggak pertama kebaikan. Apabila benar-benar orang tuh melaksanakan sholatnya, pasti amal-amalan yang lain tuh kayaknya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini Nabi yang berkata, dan Allah yang berkata juga. Karena sembahyang itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kita karena kita mengerti, berusaha jadinya kita melaksanakan bagaimana kaifiah sholat-sholat yang benar, yang baik. Nah itu untungnya sholat tepat waktu, berusaha kita wudunya bagaimana dengan baik, cara belajar jadinya dan mengerti. Dan ini menjadi motivasi bagi kita jadinya melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu maksudnya bahwa agama ini tadi mudah ya Rasulullah, bahwa semuaan kita nih kullu ummatin ya Rasulullah nih dakhala jannah, semuaan kita nih pasti akan memasuki surga. Illa man aba tadi, kecuali yang enggan tadi, ya tadi orang yang tidak melaksanakan syariat tadi. Sampai-sampai tadi dalam agama malah kita disuruh melaksanakan sesuai syariat. Dalam ibadah aja sesuai syariat. Kada boleh kita mula-ula seorang. Dalam ibadah aja tuh, apalagi maksiat nih ya sudah kada dihitung lagi dah. Kayak apa lagi sudah dosa terus. Dalam kita melaksanakan ketaatannya itu hendak mendapatkan kebaikan aja harus sesuai relnya.
beribadah aja, jangan hendak mengulas sorangan. Misalnya sembahyang subuh kurang afdal nih aku 3 rakaat aja dah, tadi 2 aja tambahin di rumah sorangan misalnya atau karena kada tahu ilmunya tadi nang kayak orang nang hendak bersedekah tadi, kada salat tapi bersedekah, kada tahu ilmunya kita ngumpati orang salat aja di sekali misalnya hanya sembahyang di masjid, di musola subuh 2 rakaat pindah sedikit mana aku tambahin aja di rumah kan sorangan. Nah misalnya tuh, ini kan dalam ranah ibadah tuh. Amun apabila tidak sesuai syariat tadi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa, maka Allah akan menolak, ditolak. Han? Ibadah yang kita niat, yang penting niatnya baik ya. Nah jangan kada kawa, biar niat kita baik tapi tidak sesuai syariat, itu pasti tertolak juga. Nah itulah gunanya kita berkawan dengan orang-orang yang melaksanakan ketaatan. Belajar agama, mendengar kitab, hadis dibacakan. Oh iya bujur juga lah. Beribadah aja kita ada caranya supaya sesuai tuntunan. Supaya Allah menilai kita, menghitung kita, mencatat kita jadinya. Mengerti jadinya. Dan ini, amalan ini, kalau kita ceritakan, kisah-kisahkan juga lawan keluarga kita, ini akan menjadi pahala bagi kita juga. Akan mudah benar. Nabi nang berkata, barang siapa aja Rasulullah nih, nang melaksanakan suatu amalan, kita nih amalan, dan amalan ini sesuai syariat, dan kita nih mengajarkan kepada sahabat kita, keluarga kita, tetangga kita, dan dia mengamalkan, orang nih mengamalkan apa nang kita ceritakan, kisahkan, kita padahal sudah kada mengamalkan nih, inya mengerjakan misalnya, maka engkau ya Rasulullah akan mendapatkan pahala sama seperti pahala orang yang mengerjakannya tadi. Walaupun kita ada ujur misalnya, teman kita kan memadahi kawan, wal munyak awa tuh walai sembahyang misalnya nih berjamaah bang munyak awa sebaiknya ganal bana pahalanya. Nah, jadi sewaktu-waktu kita ada ujur misalnya kita kada berjamaah, kadang kawal tadi mengamalkan sembahyang berjamaah, kita akan mendapatkan pahalanya. Nah kan itu untungnya kita. Ini kan perkara-perkara ringan aja nih. Agama ini sebenarnya mudah, ringan. Mulai dulu kayak ini aja agama ini malah. Mulai dulu kada berubah. Paling kan memang ilmu kontemporer ada yang meningkatkan apa hukum apa misalnya hukum bayi tabung apa misalnya kan, amun agama amalan sehari-hari ini kada berubah sampai hari kiamat kayak itu aja. Karena apa? Karena syariat agama ini mudah, dan itulah Nabi membawa kita supaya memudahkan kita nih, nah kada menyulit-nyulitkan agama ini, kada ada mengalihkan. Dan ini semangat bagi kita mengerti ini gitu. Oh amun agama ini mudah benar kayak ini, rugi aku susah payah nih mengalih-alih nih mencari ibadah yang macam-macam. Baik menggawi yang apa-apa sudah ada di buku petunjuk, laksanakan. Selamat sudah. Akan mudah mana jadinya. Kami ini hari ini hendak melaksanakan sunatan massal di pesantren. Jadi ini setelah subuh ini bersiap-siap menyiapkan kursi apa mejanya di pesantren bekerja sama lawan klinik setara. Nah, jadi tadi di WA-nya tadi subuh tadi semalam Minya meminta menginformasikan bahwa kami membawa 4 ranjang jar klinik. Tadi menginformasikan ulun bahwa inya kau membawa 2 aja. Jadi minta kami menyediakan 2-nya. Nah, jadi mungkin nih menyiapkan nih pagi nih bahasa pulang dua buting ranjangnya. Nah, jadi ada 31 yang sudah yang mendaftar sunatan massal gratis. Memang gratis kami dananya obat-obatannya semalam di Rumah Sakit Marabahan yang memberi. Ini memang bulan Ramadannya kita kau banyak beramal. Kada kawa kami akan dananya menyediakan tempatnya barang juga mudahan dapat sawabnya semuaan amalnya. Dan memang di Ramadan ini ya Rasulullah nih semuaan kita nih pasti akan mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, dan mudah benar sampai para ulama berkata apabila tuh seseorang tuh di Ramadan ini inya kada mendapatkan ampunan, belum puasa nih kada diampuni oleh Allah, berarti di bulan-bulan lainnya bisa lebih parah lagi. Nah, itu kan rugi jadinya kita. Karena Nabi berkata, sungguh celaka ya Rasulullah orang yang menemui Ramadan dia tidak diampuni. Mudahan kita tergolong orang-orang yang tidak celaka tadi. Kebalikannya tuh, mudah-mudahan orang yang dirahmati Allah tadi. Karena apa? Melaksanakan ketaatan. Mudah-mudahan tergolong ini orang kita melaksanakan ketaatan dan diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah yang duduk di sini sekeluargaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tutup dengan istighfar.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.